SWT. Tapi kalau tidak, maka amal kita akan dihitung sia-sia oleh Allah SWT. Maka ibarat pintu, amal kita berada dalam gudang yang besar atau dalam ruangan besar yang isinya barang-barang berharga, tetapi dihalangi oleh pintu tersebut. Pintu itu sholat, kuncinya iman. Kita punya kunci, makanya akan direbut oleh orang-orang. Makanya jangan ragu-ragu mengatakan ketika ada yang bertanya kepada kita, lebih baik, mohon maaf ini, orang kafir tapi baik sosialnya. Orang kafir tapi baik sosialnya. Bantu tetangga, ikut kerja bakti, nggak ketinggalan kalau ada sumbangan-sumbangan. Dibandingkan ada orang Islam, dia Islam tadi suaranya mendeng-mendeng. Nah, maka kita akan mengatakan ibarat tadi itu, ya, kalau sering saya menganalogikannya, nah kita ada di dinas kesehatan, lalu ada orang luar yang bukan pegawai dinas, senang bersihin halaman, ya, senang bersihin halaman, baik orangnya, senang bersihin halaman. Kemudian ada pegawai dinkes, yang tercatat sebagai pegawai tapi males, jarang datang, ya. Kemudian job disknya nggak jalan. Pertanyaannya, kalau ada bonus dari pemerintah, ya, turun bonus ini ya, Bu Kepala, ini ada bonus dari pemerintah. Ada pegawai malas, nggak masuk, jarang masuk, job disk nggak jalan. Ada orang yang bukan pegawai dinkes datang ke dinkes, suka bersih-bersih halaman. Kira-kira yang dapat bonus siapa? Siapa? Lah kenapa malas kok? Tetap yang dapat pertama kali siapa? Pegawai. Tercatat, pegawai, tercatat. Ya. Yang itu terakhir dikasih kalau ada sisa. Itulah ibarat yang tadi mau kita sampaikan tadi. Makanya ini menjadi amal pertama yang akan dihisap oleh Allah SWT. Maka sebelum dihisap, sering-seringlah kita mengevaluasi sholat kita. Apakah per bulannya, per pekannya. Bahkan para sahabat sangat khawatir kalau sholat mereka satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu menjadi tolak ukur amal kebaikan mereka. Kemudian beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan beberapa dalil mengenai hal ini. Ya. Kemudian kita sudah membahas tentang agar sholat menjadi landasan kokoh dalam beramal. 4 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemahaman yang benar tentang sholat. Bahwa sholat itu bukan sekedar menunaikan perintah selesai, tetapi dia signifikan, adalah hubungan seorang hamba kepada sang penciptanya. Ya, kita kalau ketika dipanggil oleh Ibu Kepala, wah kita pasti sangat mempersiapkan diri untuk bisa santun. Ya, bahkan kalau kita ngomong agak nunduk-nunduk, ya Bu, ya Bu, ya Bu, siap salah. Ya kan? Nah, dan kita upayakan ketemu orang-orang yang di atas kita, terus berupaya menunjukkan akhlak baik, sikap baik, dan itu wajar dilakukan. Ya. Dan ketemu Allah Subhanahu Wa Taala harus lebih dari itu. Yang kedua, berupaya memenuhi syarat dan rukun sholat, karena ini adalah
Kunci pertama agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berupaya menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah sholat. Ya, jangan kita menganggap enteng perkara yang sunnah. Karena sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Bukan nggak apa-apa, bukan nggak berdosa. Betul nggak berdosa, tapi rugi. Ibarat ada kelebihan jam atau apa bahasanya kita kalau lembur, ya bahasa lembur itulah sunnah itu. Bahkan nggak jarang hari ini kita bela-belain kalau ada lembur saya diikutkan ya. Agar apa? Agar ada tambahan-tambahan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan sunnah adalah hampir sama dengan pemahaman tersebut. Yang ketiga, yang keempat, upaya menjaga tumakninah. Karena Subhanahu wa taala menghadap Sang Pencipta, menghadap Allah Subhanahu wa taala yang sangat memahami, mengetahui apa keadaan kita. Maka ketika kita ketemu sama orang-orang di atas kita, kita mampu untuk menjaga tenangan, bahkan walaupun kita sibuk, kita tetap upayakan ini. Jangan sampai permisi duluan, sampai pekerjaan selesai. Sampai hajatnya kepala selesai. Setelah selesai, baru kita katakan, Bu, saya kalau tidak lagi saya mohon izin, boleh. Nah, kita masih di situ. Sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita menikmati ketemuan itu. Nggak boleh kesusu. Bahkan saya pernah sampaikan, nggak boleh ketemu sama Allah hati sedang banyak pikiran, sedang meninggalkan pekerjaan yang urgen. Ya, ibu-ibu sedang meninggalkan masak. Saya sering ditanya perkara ini, apa hukum meninggalkan sholat saat pekerjaan? Udah dengar azan nih, masih kerja. Hukumnya mana yang lebih dahulukan? Pekerjaan atau sholat? Saya hanya mengatakan kalau kita mendahulukan sholat, boleh dengan catatan apa? Pemikiran kita, hati kita tenang. Tetapi kalau pekerjaan kita masih menumpuk dan waktu istirahat belum tiba, maka menyempurnakan pekerjaan kita dan fokus menyelesaikannya lebih utama daripada meninggalkannya dan nanti kita akan dapat masalah. Inilah yang kurang dipahami oleh sebagian orang-orang yang akhirnya mereka di PHK di pekerjaan. Gara-gara apa? Gara-gara pengen sholat. Waktu sholat sudah masuk. Pekerjaan masih numpuk. Lalu saya bertanya, kalau akad dengan pimpinan, dengan owner, dengan founder apa akadnya? Ya kerja dari jam 7.30, istirahat jam 12.30. Saya bilang, maka Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Surah Al-Maidah ayat 1. Maka bagi saya ibu-ibu yang sedang masak, lebih utama menyelesaikan masaknya dan sholat, masuk kepada sholat dalam keadaan hatinya tenang dan dia mampu menikmati sholat tersebut. Hal yang kedua, 4 komponen penyempurna sholat yang patut kita perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah komponen bacaan. Kemarin kita sampaikan bahwa bacaan dalam sholat ada 2. Yang pertama bacaan wajib, yang kedua bacaan sunnah. Baik bacaan wajib ataupun bacaan sunnah, ini harus diperhatikan dengan baik, dengan sempurna, dan tidak boleh ada kesalahan. Walaupun kesalahan bacaan sunnah lebih ringan daripada yang wajib. Takbiratul ihram wajib hukumnya, ucapan takbir Allah. Yang kedua baca Fatihah, ya Al-Fatihah
wajib dibaca dengan baik. Yang ketiga, salam. Ya, ada 3 bacaan yang wajib. Yang ketiga adalah bacaan salam, mengungkapkan assalamualaikum, bukan assalamualaikum, tapi ada A-nya, assalamualaikum. Inilah hal-hal yang tidak boleh kita sepelekan dalam sholat. Walaupun dalam yang sunnah juga tidak boleh, karena berbeda sedikit bacaannya akan merubah arti. Kemarin saya sampaikan tentang bacaan amin, Bapak Ibu. Ya kan, bacaan ini kan amin ini unik. Sampai dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis, Al-Qur'an hadis, ada 4 bacaan amin yang semuanya memiliki arti yang berbeda. Ada bacaannya amin. A-nya pendek, mimnya pendek. Nunnya nun sukun. Amin. Ya. Kalau kita bilang amin, artinya berimanlah, percayalah. Ya, beriman atau percayalah. Kalau kita bilang amin, A-nya panjang, minnya pendek, artinya amankanlah. Ya. Kalau kita baca amin, A-nya pendek, minnya panjang, artinya orang yang terpercaya. Rasulullah disebut dengan al-amin. Bukan al-amin, tapi al-amin. A-nya pendek, minnya panjang. Yang ketiga bacaannya amin, A-nya panjang, minnya panjang. Ya, artinya itu hanya orang Indonesia yang tahu. Ya. Karena bacaan amin seperti itu hanya orang Indonesia yang mengamalkan. Silahkan kita yang sudah pernah haji dan pernah umroh perhatikan, ada nggak orang kita bacanya begitu? Kecuali orang Indonesia. Ini dalam hal bacaan. Yang kedua, dalam hal gerakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerakan, ya, 3 gerakan yang tidak boleh salah kita lakukan. Yang pertama, ruku. Yang kedua, i'tidal. Yang ketiga, sujud. Ya. Kalau yang lain terjadi kesalahannya ringan. Tapi yang 3 ini kesalahannya fatal. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan berita yang menakutkan bahwa kelak di hari kiamat didatangkan seseorang lalu oleh Allah SWT ditunjukkan amalan sholatnya. Dia sholat selama 60 tahun tetapi satu pun dari sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah SWT. Lalu sahabat kaget. 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kok begitu? Salatnya tidak diterima. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lam yutim ruku'aha wala sujudaha. Karena dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Dan mohon maaf hari ini ilmu ruku' dan ilmu sujud kita nggak jarang kita ambil dari orang tua atau kakek kita. Kalau kakek dan orang tua kita benar, nggak ada masalah. Ini masalahnya adalah karena kakek dan orang tua kita juga belum belajar dengan baik. Ini dalam hal gerakan. Termasuk dalam hal yang sunnah, nggak boleh juga salah. Kita sering Bapak Ibu, ya, nggak sengaja, disengaja ataupun tidak. Pas kita salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dibuka tangannya, betul? Betul? Kenapa buka tangan? Kenapa buka tangan? Lihat siapa? Ya. Pas Assalamualaikum di tangan kita di paha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tahu nggak itu? Jadi tangannya dibuka begini, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Pas duduk, tangan kita di paha, lalu dibuka begini. Buka begini, kanan dan kiri dibuka. Kalau di sini tidak ada fenomenanya, maka di Sumatera sampai Jawa, Jakarta, ini fenomenanya banyak sekali. Dan itu turun temurun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, jauhilah olehmu
perbuatan yang tidak menjadi bagian daripada sholat. Janganlah mereka menggerakkan dan membuka telapak tangannya bagaikan liarnya kuda liar, kata Rasulullah. Jadi kalau salam ya salam aja, assalamualaikum, apa namanya, yang gerak kepala, bukan tangan dan kepala. Ini hal yang sunnah. Yang ketiga, imam yang memenuhi kriteria. Kalau kita sholat berjamaah, ya, jangan neko-neko dengan imam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, al imamu dhaminun. Imam itu jaminan. Ya, kalau kita pergi ke bank koperasi mau meminjam sesuatu, kita mau diturunkan anggaran 300 juta. Lalu anggunan kita nilainya 100 juta. Kira-kira diterima nggak nilai yang kita pinjam? Nggak diterima. Kenapa? Karena harusnya lebih tinggi dari yang kita pinjam. Itulah arti jaminan. Penjamin atau yang kita yang memiliki jaminan itu harus lebih baik daripada yang dijamin. Imam kita harus lebih baik daripada yang dijamin. Jangan sampai orang yang menjamin kita, imam kita, tidak lebih baik daripada makmum yang ada di belakang kita. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita bahwa imam yang terbaik adalah mereka yang bacaannya baik, paham agama, amalannya lebih baik dan lebih tua. Jangan dibalik, ya. Kan selama ini dibalik, yang tua dulu, ya, baru yang berilmu. Kalau nggak ada nanti baru anak-anak muda. Ya. Pemahamannya paling pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, shaf yang sempurna. Shaf yang sempurna, lurus, rapat, dan sejajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian selanjutnya target utama kita pasca melaksanakan pelatihan ini, agar nanti ini menjadi perhatian kita, karena keyakinan saya ketika sholat dikerjakan dengan baik, maka kita akan dirahmati Allah untuk menjaga hal-hal ini. Yang pertama, kejujuran dalam niat. Orang yang sholatnya khusyuk, dia tidak butuh pujian. Orang yang sholatnya benar, dia tidak butuh kata-kata baik dari orang lain. Ketika ada cacian, tidak mengurangi kualitasnya. Kenapa? Karena dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan berjamaah atau sholat tanpa ada keikhlasan yang kuat karena Allah, maka kita melaksanakan sholat baik yang fardu ataupun yang sunnah saat banyak masalah. Ya, wah, ini saya mau ikut tes CPNS. Wah, sholatnya kencang, tahajudnya tiap hari. Setelah selesai, diterima tidak diterima, kembali pada tabiat awalnya. Ya. Wah, ini saya lagi dekat-dekat dengan mertua nih, calon mertua. Sholatnya berjalan kencang. Ketika tidak ada mertua atau tidak di dekat mertua, sholatnya nggak lagi dilakukan seperti yang biasa. Maka kejujuran dalam niat ini harus kita terus jaga. Termasuk karena kita berbicara hakikat sholat, bagaimana membawa sifat-sifat sholat ini keluar sholat, sebagaimana kita semangat ketika ada bonus-bonus baik dari pekerjaan kita atau dari atasan, maka walaupun tidak ada bonus, sebagai seorang mukmin harus semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang diwajibkan kepadanya. Yang kedua, kebiasaan berzikir. Kebiasaan berzikir.
ketika kita melaksanakan sholat dari awal sampai akhir zikir semua. Ya, dari awal sampai akhir zikir, dari takbir sampai kita salam, zikir semua. Bahkan seluruh anggota tubuh kita mengikuti apa yang kita bacakan, terkhusus kita berupaya tenang, diam saat melaksanakan sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka efek dari zikir ini maknanya adalah zikir itu mengingat Allah, menghadirkan Allah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, secara fisik selalu dalam sholat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita di meja kantor, walaupun kita di meja dagang, walaupun kita di podium-podium, ingat, sesungguhnya Allah sedang memantau kita. Dan kita asmin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada tanda tangan kita yang tercecer di kertas-kertas yang tidak dihalalkan oleh negara ataupun agama. Ya. Nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Nggak kena sekarang, khawatirnya jadi catatan sejarah kita. Saya ingat sekali ketika kami diajar oleh Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar, bukan yang Siraj ya, Al-Munawwar, Menteri Agama 2022 di masa 2002 di masa Ibu Megawati. Jadi dalam forum kuliah kan ada yang nyentel-nyentel dikit. Prof, cerita dong kemarin gimana kok masuk penjara? Apa kata beliau? Ya, begitulah lika-liku politik ini, kata beliau. Kita mau baik, datang orang yang kita percayai kok membawa yang tidak baik, gitu. Karena datang orang yang baik, saya tahu dia baik, saya kasih bukti tanda tangan, ternyata proyeknya nggak ada. Itu beliau kena proyek di Lampung. Nggak ada kisaran waktu itu 100 atau BPK apa namanya memeriksa saya, uangnya nggak ke saya, karena uang yang nganter gitu. Arahan. Sebagaimana kita melakukan gerakan sholat begitu detail, ikut tuntunan, maka dalam kehidupan sehari-hari jangan pilih gerakan-gerakan lain sebagaimana yang tertulis dalam job list yang kita lakukan, yang telah kita tanda tangani. Kenapa? Keselamatan ada pada perkara-perkara yang pasti. Jangan pilih perkara-perkara yang samar, tidak jelas, apalagi baru kita dengar. Ya. Terkhusus kalau kita lagi banyak problem nih, apalagi problem dana, ada orang nawar-nawarin kan, percaya kita, dan kita terjebak dalam hal yang tidak pasti. Yang keempat, selalu berdoa dan mengharap keselamatan untuk orang lain. Di satu sisi kita menghadap Allah, mengharapkan akhirat, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat bahwa kita diciptakan untuk membangun hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah kenapa di akhir salat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan dan rahmat Allah untuk kalian, keselamatan dan rahmat untuk kalian. Kalian di sini apakah untuk orang muslim saja atau untuk umumnya manusia? Untuk umumnya manusia. Salah satu ulama ketika mendalam masa salat ini, kata beliau, mereka yang baik hubungannya kepada Allah pasti baik hubungannya kepada manusia. Ketika ada manusia yang melaksanakan salat tetapi hubungannya tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan salatnya masih bermasalah. Ya, salatnya masih bermasalah, masih ada problem dalam salatnya. Kenapa? Karena Rasulullah contohkan, sahabat contohkan bagaimana mereka benar-benar menjaga salat, benar-benar memperhatikan salat, dan mereka berhasil membangun hubungan sosial dengan baik
Sampai-sampai orang-orang di luar Islam iri kepada mereka. Yahudi iri kepada mereka. Kok kalian bisa akur? Padahal kalian dulu berperang. Apa kata mereka? Karena kami beriman kepada Allah dan menjaga sholat. Hati-hati bagi kita yang masih sholat tapi perbuatannya, perkataannya membahayakan hati orang lain, memecah belah hati orang lain, memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Harus kita hati-hati dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya izin pindah ke slide berikutnya. Kenapa kita harus sholat? Sekarang pembahasannya itu. Kenapa kita harus sholat? Saya beri judul pada kajian dan pelatihan hari ini dengan keagungan dan ketinggian sholat. Sholat itu ibarat tiang dalam rumah atau bangunan. Bangunan yang kita tempati saat ini disangga oleh tiang-tiang yang kokoh. Semakin kokoh tiang tersebut, maka semakin kokoh bangunan yang akan kita bangun. Bapak Ibu, Islam ibarat rumah. Islam ibarat bangunan. 5 rukun itu, 5 rukun, rukun artinya pondasi, yaitu pondasi dan tiang. Itu rukun Islam. Tetapi kita bicara Islam bangunan. Bangunan itu kalau kita masuk ke Dinkes, yang kita lihat pondasi atau bangunan. Kita lihat stadion, itu pondasi atau bangunan. Itu namanya bangunan. Terdiri dari apa? Pondasi, ada tiang, lalu dibuat dinding-dinding, lalu dibuat atap di sana. Lalu kita lukis, kita cat dengan sebaik mungkin supaya menjadi indah. Itulah bangunan Islam. Dulu bangunan Islam itu indah sekali terlihat. Kenapa? Pondasinya kuat, tiangnya kokoh, ketika dibangun bangunan setinggi apapun kuat untuk menopangnya. Hari ini tiang agama itu sangat rapuh. Ada orang yang mau membangun rumah dengan tiang terbuat dari bambu. Lalu dia bangun rumah bertingkat 3 di sana. Kita lihatnya mikir mau masuk. Ini jangan-jangan saya masuk roboh ini. Kenapa? Tiangnya tidak meyakinkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku beritahukan tentang pokok segala perkara dan tiangnya serta puncaknya? Muaz bin Jabal menjawab, ya tentu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok segala perkara adalah Islam. Kembalilah pada Islam. Kalau ada masalah, kembalilah pada Islam. Jangan kembali kepada logika. Kembali kepada Islam, karena Islam telah memiliki formulasi yang mengobati segala aspek kehidupan kita. Dari aspek kita mau bekerja, mau cari jodoh, mau punya anak, mau cari pekerjaan, masalah duniawi, masalah ukhrawi, masalah politik, hukum, SDM, semuanya ada dalam Islam. Problemnya kita yang nggak mau nanya. Ya, kita nggak mau nanya. Kalau saya sering tanda-canda Bapak Ibu sama teman-teman pemuda, saya ada halakoh dengan pemuda itu berapa itu? Ada 5 per pekan. 5 per pekan. Ini diisi oleh pemuda semua. Rata-rata pertanyaannya apa? Agak menggelitik. Ustaz, kan Rasulullah bilang kalau cari istri itu yang cantik, yang kaya, baik keturunannya, lalu agamanya. Ya.
Kalau misalnya ini Ustaz, kalau misalnya ya kita perhatikan dulu cantiknya, perekonomiannya, keturunannya, nanti kan agama bisa saya ajarin. Saya bilang, Mas, nggak usah neko-neko, Mas. Ya, nggak usah neko-neko. Ya. Kenapa? Karena nggak jarang satu hari itu berubah pemikiran. Ya. Apalagi pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Ustadz, ini ada perempuan Ustadz, tapi non Muslim Ustadz. Tapi baik Ustadz. Ya. Akhlaknya ada Ustadz. Saya bilang, Mas, di situ ada perempuan cantik, berjilbab, suka ngaji, terjaga akhlaknya, terjaga amalannya. Kok kamu cari yang lain? Ya, yang pasti-pasti saja. Jangan sampai nanti menyesal. Hari ini kita menganggap logika kita lebih hebat daripada agama ini. Kembalilah kepada agama kita. Yang kedua, tiangnya adalah sholat. Tadi saya katakan, kita nggak akan mungkin menjadikan bangun ini bertingkat dengan baik, kokoh, kalau tiangnya lemah. Bahkan saya sering gambarkan pada mahasiswa, kalau kita membangun tiang ini, itu ada takarannya. Ya, takaran minimal 3:1, minimal itu. Kalau dia pondasi. Kalau mau kuat 2:1. Supaya apa? Supaya mantep. Jangan main-main. Supaya dapat untung, dibuat 5:1. Nanti hari ini Anda untung, besok Anda di penjara. Jangan main-main. Dan puncaknya adalah jihad. Bapak Ibu, kenapa sholat ini harus kita lakukan? Satu peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah, yang menjadikan sholat satu-satunya perintah yang diterima oleh Rasulullah SAW dan langsung berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain turun ke dunia. Yang lain turun ke dunia. Bagaimana peristiwanya? Tercatat dalam sejarah perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berjarak 1.200 km dalam satu malam dilakukan. Artinya apa? Di sana ada campur tangan ilahi di sana. Ada perintah Allah, ada campur tangan Allah di sana. Yang kedua, begitu sucinya perjalanan mengambil sholat ini didampingi oleh malaikat paling tinggi, yaitu Jibril alaihissalam. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu Wa Taala mau membuktikan kepada kita bahwa Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin. Oleh karena itulah Rasulullah ditransitkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menunjukkan, membuktikan bahwa masjid ini dan sekitarnya, alladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, menjadi bukti bahwa ini milik kaum muslimin. Makanya harus berjuang kita untuk membebaskannya. Ya, dan hari ini seakan-akan hadis baginda Rasulullah mulai terlihat bahwa Masjidil Aqsa dan segala hal yang terjadi di dalamnya menjadi bukti tanda-tanda kiamat yang dekat. Kemudian apa yang terjadi? Di Masjidil Aqsa, Rasul bertemu dengan 124.000 nabi dan rasul. Jadi kalau selama ini kita dengar nabi dan rasul itu hanya 20, itu yang tertera dalam Al-Qur'an, dan nama 25 itu terdapat dan namanya disebutkan. Tetapi nabi dan rasul ada 124.000 nabi dan rasul bertemu di Masjidil Aqsa. Ya, kalau kita bilang bahasanya reunian. Ya, bahasa kerennya kopdar. Tapi kopdarnya kita dengan kopdarnya sekali para nabi rasul beda. Kalau kita kopdar di warung-warung, di hotel, makan-makan, ngopi-ngopi, tetapi Allah mau menunjukkan, sejarah mencatat bahwa kopdar terbaik adalah melaksanakan sholat
kepada Allah Subhanahu wa taala, dipimpin nabi paling muda, paling cerdas dan menjadi khatamun nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling muda. Ini menunjukkan menjadi imam bukan paling tua. Kalau paling tua siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tetapi nabi muda itu memiliki perangkat ilmu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sehingga layak dijadikan imam. Lebih dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra bertemu dan berdialog kepada para malaikat dan nabi yang ada di langit pertama, kedua, ketiga sampai keenam. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah bertemu dengan Allah untuk menerima wahyu perintah salat. Hanya menerima wahyu perintah salat. Salat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dikerjakan 5 kali sehari semalam. Pertanyaannya Bapak Ibu, salat ini, Isra Mi'raj ini terjadinya kapan? Setelah hijrah atau sebelum hijrah? Sebelum hijrah, betul. Sebelum hijrah. Pertanyaannya, kapan diwajibkan? Setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Ya. Makanya ketika fase tahun ke-10 kenabian itu di sana di surah Isra Mi'raj sampai tahun pertama setelah hijrah itu sholat 2 rakaat semua. Sholat 2 rakaat semua. Pagi 2 rakaat, siang 2 rakaat, sore 2 rakaat, maghrib 2 rakaat. Setelah hijrah barulah turun perintah signifikan. Kapan sholat dilakukan? Zuhur kapan? Asar kapan? Maghrib kapan? Itu semuanya ada di setelah hijrah tahun ke-2. Bahkan tata caranya, rukunya seperti apa yang dibaca, itu semuanya terjadi setelah hijrah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pentingnya sholat ini Bapak Ibu. Sampai-sampai menjadi perkara yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gak main-main. Doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Kira-kira kita yang selalu mendoakan hal ini, angkat tangan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah, yang penting doanya bagus. Ya Allah, rahmati anakku sukses dunia dan akhirat ya Allah. Ya, kalau kuliah sampai doktor. Kalau nanti dia jadi PNS sampai mentok sampai mentok jabatannya. Ya. 4 apa Bu kalau mentok? Ya, udah profesor jadi ketua asesor lagi. Ya, menteri jadi menteri, bahkan jadi presiden. Ya. Tetapi kita yang serius mendoakan, ya Allah, jadikanlah anakku orang yang mendirikan sholat. Dan sering sekali keluhannya di mana? Keluhannya dibangunin anak, membangunkan anak. Ya. Lalu sering saya bilang sama bapak ibu siswa itu, saya bilang begini, hari ini yang merasakan kesulitan mendidik anak itu guru, terkhusus kami para pengasuh dan musyrik yang ada di sekolah, di pesantren. Ketika mereka libur, sekarang kita membagi kesulitan itu Bapak Ibu. Ya, membagi kesulitan itu. Luar biasanya di pesantren bisa kami bangunin, di rumah susah dibangun orang tua.
Nah, Bapak Ibu, walaupun susah, saya teringat, saya yakin sekali ini akan kita rasakan. Setiap keluhan, setiap upaya yang kita kerahkan untuk menjadikan anak itu menjadi orang yang mendirikan sholat, menjadi orang yang soleh, hari ini nggak kelihatan hasilnya. Nanti dia akan melihat dan merasakan hasilnya, dan kita akan melihat hasil. Maka kalau anak-anak susah dibangunin, jangan menyerah. Nggak diterbangunkan di menit pertama, di kedua. Biasanya kalau kami di rumah itu kan kami ada 5-6 orang anak, Pak. 1, 2, 3, 4 itu sudah harus dibangunin. 1, 3 karena ini mereka normal. Anak saya nomor 2 Down syndrome, kurang Down syndrome ya. Jadi yang kita bangunin 1, 3, 4. Kalau yang nomor 2 bangun bang, salat bang. Nah, dia guling-guling yang susah bangunin. Apa yang kami buat? Kadang kita ledekin. Ini awas air. Nah, barang nggak ada airnya, bangun deh. Ya. Kita bangunin jam 3, kita bangunin setengah 4, kita bangunin jam 4. Itulah kerjaan kita. Tetapi yang paling penting ada usaha untuk menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan. Bapak Ibu, selanjutnya, kenapa kita harus sholat? Satu-satunya amalan yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, bagaimanapun. Jika kita perhatikan di antara 3 rukun Islam, Bapak Ibu, setelah syahadat dan sholat, ada puasa, zakat, haji. Ya, puasa dalam keadaan sakit, safar, lemah. Misalnya ada Mbah Kakung, Mbah Uti yang nggak sanggup puasa, ada rukhsah menggantinya atau membayar fidyah. Kalau sholat ada nggak sanggup sholat bayar fidyah, nggak ada. Zakat nggak mampu bayar, dizakati. Ya, dizakati. Sampai saya sering bilang sama jemaah di masjid, kalau ada tetangga kita yang susah banget, hari pertama masuk Ramadan, yang mau zakat fitrah. Kenapa? Zakat fitrah kepada orang yang berasnya terancam. Karena zakat fitrah itu wajib hukumnya. Mau yang susah, mau yang mudah, wajib hukumnya? Agar dia segera bayar zakat fitrah. Tetapi dia harus dizakati. Yang ketiga, haji. Tidak sanggup berhaji, maka tidak masalah ditinggalkan. Bahkan salah satu pendapat Buyayah yang agak ekstrim, nggak ada kewajiban nabung untuk haji, kata beliau. Ya, nggak ada kewajiban nabung untuk haji, karena konteks ayatnya manistato'a ilaihi sabila, yang mampu melaksanakannya. Qadarullah, ya. Kita dapat proyek nilainya 500 juta. Nilai proyek yang mau kita kerjakan 150 juta. Kita ada tabungan 100 juta. Untung 350 juta. Lebih bisa haji langsung bisa. Ya, kita ambil yang VVIP, daftar hari ini berangkat sekarang juga, ya, 360 juta. Itu namanya manistato'a ilaihi sabila. Cara Allah memberangkatkan kita VVIP. Masalahnya mahal ya Ustaz. Ya, kalau yang mau murah dari Kemenang. Ya, DP 25, berangkat 35 tahun lagi. Bapak ya? Berangkat 35 tahun lagi. Atau kita ambil yang plus. Daftar plus DP 85 juta, ya, kita bisa berangkat 7 tahun lagi. Terlama ya Ustaz, yang langsung kemahalan. Saya sering bilang, Pak, kita beli Pajero 650 juta bisa cash. Mikirnya nggak panjang-panjang. Kita investasi, ya, ini investasi yang kelima loh Pak. Harga investasi 1 miliar, nggak mikir panjang. Kok yo haji
mengembalikan uang itu kepada Allah yang Allah berikan, kok ya mikirnya terlalu panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, itu tadi kita berbicara tentang 3 rukun selain yang 1 dan 2. Tetapi untuk perkara sholat, sakit, sholat dengan rukhsah dulu, atau berbaring, sampai sekedar isyarat mata. Kalau ada orang yang isyarat mata pun udah nggak sanggup lagi, nggak bisa lagi, maka jadi imam dia. Sholatnya di depan, disolatin. Kita safar, sejauh apapun ada rukhsah qashar sampai jamak qashar. Hujan, panas, terik, tetap harus sholat. Sibuk karena masalah duniawi, sholat dalam keadaan sudah tenang. Sedang operasi, ini operasinya Pak akan memakan waktu dari ba'da zuhur sampai ba'da isya Pak. Lama ini Pak. Dia boleh melakukan jamak sholat dan qashar sekalian. Baik yang mau dioperasi ataupun dokter serta pembantu-pembantu dokter yang mau ikut serta dalam operasi tersebut. Apa kurangnya lagi Bapak Ibu? Ya. Terjebak macet seperti teman-teman di Jakarta, boleh menjamak sholat. Sedang asik rekreasi, ya, seluruh pegawai Dinkes mau rekreasi ke pantai di Pacitan, ya, di Semarang, ya. Kayaknya target selanjutnya. Oke, lalu kita berada di pantai sebelum zuhur, sibuk main air dan sebagainya. Wah, ini mau ganti sholat repot ini. Kita boleh menjamak sholatnya di akhir, setelah kita santai. Kan gak sering-sering, kecuali kalau tiap hari rekreasi. Memang pekerjaannya ya. Sedang takut karena dikejar orang jahat, bahkan rentenir atau jadi buronan, boleh sholat di tempat yang dia rasa aman. Bahkan sholat Jumat boleh diganti menjadi sholat zuhur. Dan semua ini ada dalilnya. Dalam keadaan perang, ada tata caranya. Perang begitu sengit sampai tidak bisa melakukan secara normal, sholat dengan menggunakan isyarat. Lagi capek, butuh ketenangan, butuh kedamaian, boleh istirahat, boleh dijamak, ya, selama tidak menjadi kebiasaan. Begitu kata Imam An-Nawawi. Misalnya ini ada Bapak Ibu lembur nih dari jam 7.30 pulang ke rumah menjelang maghrib, sampai rumah maghrib belum sempat apa-apa, sholat, capek banget nih, kalau tidur bablas ini, ya, maka boleh kita menjamak sholat dengan catatan jangan sering, nggak boleh dijadikan kebiasaan. Termasuk teman-teman yang di Jakarta juga. Kalau dulu, kalau sekarang saya nggak tahu apakah masih macet atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagi kita satu perkara ketika ada arahan tertentu dan wajib dilakukan dengan catatan-catatan signifikan, maka itu menjadi pekerjaan yang harus dilakukan dengan teliti dan perfect. Kita lihat puasa, kita lihat zakat, haji, walaupun sudah ada manasik dan tata caranya, tetapi masih bisa nyambi-nyambi. Ya, orang lagi puasa boleh berdagang makanan, nggak ada masalah. Penting jangan kebablasan. Ya. Haji, kita haji,
saat kita wukuf di Arafah masih bisa selfie-selfie. Masih bisa kita balas chatting, SMS dan sebagainya. Tapi sholat tidak boleh disandi-sandi. Sholat tidak boleh melakukan atau nyambi melakukan pekerjaan yang lain. Ya, misalnya ini, ya pas sholat sedang mengurus proyek MM-an. Ya, wah ada SMS. Nggak ada yang tahu. Kita lihat HP dan sebagainya. Nggak boleh. Kenapa? Masa waktu yang sedikit ini melatih kita untuk konsentrasi kepada Allah 24 jam. Ketika dalam sholat kita berani sengaja memikirkan, mengatur strategi, sengaja, maka itulah kualitas kehidupan kita di perkara-perkara yang lain, Bapak Ibu. Makanya na'udzubillah min dzalik, ketika ada orang-orang yang berani untuk melaksanakan sholat sesuka hatinya, itulah kualitas dirinya. Kemarin saya sempat mengatakan, menganalogikakan kunjungan presiden kepada kita. Kita begitu hebat menyiapkannya, bahkan anggaran-anggaran dikeluarkan sebagian untuk menyambut presiden. Dan kita nggak berani, baik yang menyambut presiden, yang berdiri di sini, atau sekedar audiens, nggak berani dia memakai pakaian biasa. Kenapa? Sedang menerima kunjungan presiden. Pertanyaannya, kalau kita tahajud, kalau kita sholat, ya, mohon maaf, ini kan saya lihat banyak ibu-ibu yang masya Allah penampilannya keren-keren ini. Kalau bapak rapi sekali. Pernah nggak sih kita sholat sekualitas ini gitu? Ya, sholat dengan kualitas ini, seger, nggak ngantuk, mulut harum, ya. Dan kalau presiden datang saat itu kita siap menerimanya, walaupun dadakan. Nah, saya sering menganalogikan hal ini karena itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan yang copy paste, bahkan persiapan fisik, baju, badan, kesegaran, kesadaran juga harus kita siapkan dengan baik. Kenapa? Karena kita mau berkomunikasi kepada Allah Sang Pencipta kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang keenam, kenapa kita harus melaksanakan sholat dengan baik, dengan sempurna? Karena sholat menjadi amalan yang menjadi tolak ukur amal kebaikan. Awal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, rusaklah seluruh amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya, kenapa kita harus menjaga melaksanakan sholat dengan baik? Karena ini menjadi amal pembatas antara iman dan kufur. Rasulullah bersabda, inna bainal imani, inna bainar rajuli wa bainas syirki tarkus sholat. Sungguhnya batas antara seorang muslim dan seorang yang kafir atau syirik adalah meninggalkan sholat. Makanya sangat sensitif sekali. Nggak jarang kita di kehidupan sehari-hari, ente ini ngaku-ngaku aja muslim, sholat nggak pernah. Tercetus itu pada kita, walau sekalipun ada orang yang ngomong begitu, belum tentu juga dia menjaga sholat dengan baik. Tetapi karena itu terpatri dari orang tua kita begitu pentingnya sholat, sehingga ketika ada orang yang tidak sholat menjadi aib besar bagi kita masyarakat kepada orang tersebut. Dan gak jarang ketika misalnya kita pindah ke tempat orang satu tempat itu, apa katanya itu, kalau Islam jarang itu sholat Pak. Kenapa sholatnya jadi tolak ukur? Karena itulah yang menjadi doktrin kita selama dari kita kecil.
Bapak Ibu, begitu luar biasanya sholat. Sampai-sampai Rasulullah menjadikannya sebagai penyejuk mata. Kata Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurrata 'aini fis shalah. Di antara dunia kalian yang aku jadikan senang kepadanya adalah perempuan dan wangian. Sedangkan kebahagiaan dan gembiraanku qurratu 'aini dijadikan dalam salat. Makanya nggak jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Allahu Akbar sudah tidak ingat apapun kecuali kepada Allah. Ibnu Abbas meriwayatkan, waktu itu Ibnu Abbas umurnya masih 14 tahun. Kata Ibnu Abbas, suatu malam saya melihat Rasulullah sholat, lalu aku mendekatinya. Ketika itu Rasulullah setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Baqarah. Aku berkata dalam hatiku, mungkin Rasulullah akan ruku di pertengahan surah Al-Baqarah. Ternyata Rasulullah lanjut bacaannya sampai tuntas. Lalu Rasul membaca La ilaha illallah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masuk surah Ali Imran. Kata Ibnu Abbas, mungkin Rasulullah akan ruku setelah menyelesaikan surah Ali Imran. Berapa juz Bapak Ibu? Berapa juz? 4 juz. 1 rakaat itu. Masih berdiri. Oke. Lalu selesai menyelesaikan surah Ali Imran, Rasul membaca la ilaha illallah Allahu akbar, masuk surah An-Nisa. Kata Ibnu Abbas, mungkin Rasulullah akan ruku di surah An-Nisa. Aku pun mulai tidak tahan berdiri. Kata Ibnu, berapa juz Bapak Ibu? 5 juz. 1 rakaat. Belum sampai di situ Pak hadisnya. Masih lanjut. Kata Ibnu Abbas, lalu Rasulullah ruku. Dan rukunya sepanjang bacaannya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Rukunya sepanjang bacaannya. I'tidalnya sepanjang bacaannya. Sujudnya sepanjang bacaannya. Kita bandingkan dengan sholatnya kita. Apa kata Ibnu Abbas? Aku pun sudah mulai nggak kuat untuk mengikuti. Maka di antara hadis yang perlu kita jadikan semangat untuk kita Bapak Ibu, Ibunda Aisyah, ibunda kita semua, pernah sedih, menangis melihat perbuatan Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat panjang, diriwayatkan Rasulullah sholat sebelum ba'da Isya sampai menjelang subuh Bapak Ibu. Ya, ba'da Isya sampai menjelang subuh. Kurang lebih dari jam 8, jam 8 sampai jam 4. Berdiri di atas sajadahnya. Kemudian kaki Rasulullah bengkak. Ibunda Aisyah nangis, bertanya, ya Rasulullah, kok beginilah engkau menyembah Allah SWT? Kok beginilah engkau menyembah Allah SWT? Satu jawaban Rasulullah, apakah enggak boleh saya menjadi orang yang bersyukur? Ya, apakah enggak boleh aku menjadi orang yang bersyukur? Kurang syukur apanya Rasulullah dibandingkan kita? Ya, kurang berterima kasihnya apa Rasulullah dibandingkan kita? Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan kebahagiaan umatnya daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Kurang syukur apanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk mencontoh yang seperti itu. Setidaknya kita mampu untuk menjaga tahajud kita walaupun 2 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amalan yang menjadi senjata paling ampuh dalam meminta pertolongan. Ya. Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri wasalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan
sholat. Sabar dulu baru sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak, sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu adalah mengatur strategi untuk menang. Setelah diatur dan dipastikan insya Allah bisa menang, maka adukan strategi itu kepada Allah agar strateginya diberkahi Allah dan dimudahkan Allah. Jangan pernah mengatakan kayaknya ini sudah keren ya, udah laksanakan tanpa meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apalagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi sunnah yang patut kita contoh. Saat Rasulullah terjerembab pada kesulitan yang begitu dahsyat, satu-satunya amalan yang Rasul lakukan adalah melapor kepada Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila mengalami masalah serius, beliau segera merujuk atau melapor dalam sholatnya. Makanya kalau ada masalah pada rezeki, lapor sama Allah. Ada masalah tentang anak, lapor sama Allah. Ada masalah tentang jodoh, lapor sama Allah. Jangan lapor sama Mbah Dukun. Ya. Ini lapor kemiskinan supaya kaya sama Mbah Dukun. Mbah Dukunnya aja rumahnya nggak meyakinkan. Ya. Lalu kita pastikan bisa. Ternyata apa? Rugi sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terakhir, kenapa kita menjaga sholat? Kenapa kita harus menjaga sholat? Karena wasiat terakhir Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ucapan terakhir Rasulullah SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, jagalah sholat, kerjakanlah sholat, dan takutlah kalian kepada hak-hak hamba sahaya. Takut kepada Allah atas hak hamba sahaya. Yang Rasulullah ucap pertama adalah sholat. Kalau seandainya yang penting adalah bagaimana kita ngatur perpolitikan, bagaimana kita mengatur ekonomi, maka pastilah itu yang disabdakan pertama kali. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ketika seluruh manusia sudah memperhatikan sholat, maka akan hadir manusia-manusia yang memperhatikan segala aspek kehidupan manusia. Makanya bagi saya kalau ada orang yang sholat, lalu dia sepele masalah politik, sepele masalah ekonomi, sepele masalah keamanan, masalah sosial, masalah lainnya, sepele, dia anggap sepele, saya menganggap orang ini tidak memahami sholat yang dia kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mendengarkan beberapa hal tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan setelah ini? Ya, ini menjadi PR kepada kita semua, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, silahkan dituliskan ke catatan hariannya. Mulai hari ini saya akan membuat komitmen kepada Allah untuk menjaga sholat dengan baik. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dan sebagainya. Dan ini komitmennya antara panjenengan sedoyo dengan Sang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika panjenengan sudah memiliki komitmen ini, saya yakin Bapak Ibu, insya Allah pertolongan itu sangat dekat sekali. Tinggal menunggu waktunya, apakah kita sudah siap menerima bantuan Allah atau belum siap. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk kajian dan pelatihan pada kesempatan hari ini. Ada beberapa waktu yang bisa kita lakukan diskusi untuk mengembangkan atau mendalami materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Tafadhol, jika ada yang mau bertanya dipersilakan.
Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan pertama adalah terkait bacaan salam. Saya dari dulu diajari sholat itu membaca salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang membaca dan sholat sunnah Rasulullah itu sampaikan bahwa membaca salamnya yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebenarnya seperti apa yang sebenarnya, dan seandainya tidak sampai wabarakatuh seperti yang tadi Ustaz contohkan, kenapa kita tidak mengatakan sampai wabarakatuh sampai wabarakatuh? Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, dari kita mendengarkan Ustaz pernah dibahas juga di pengajian dinas kesehatan bahwa kita memperbanyak doa ketika sujud. Padahal doa itu sudah ditentukan. Sebenarnya seberapa akhirnya gimana sih ketika kita menambah bacaan atau menjawab permintaan pada waktu sujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, tadi yang perintah sholat kalian bagaimana? Tadi disampaikan Ustaz bahwa contoh sholat Rasulullah yang rakaat pertama itu sampai dengan surat An-Nisa. Ya. Kemudian lamanya ruku dan juga lamanya iktidal itu juga selama ketika membaca surat Al-Fatihah kalau sampai An-Nisa. Pertanyaannya yang dibaca Rasulullah itu apakah kita kok sampai panjang itu ruku dan iktidal yang kami dapat pelajaran dan selama ini kami lakukan kan hanya maksimal 3 kali ya Pak, kalau tidak salah. Ya. Ya. Di antaranya. Iya. Kemudian dan selanjutnya apakah itu diulang-ulang ataukah ada bacaan lain sehingga sepanjang bacaan surat yang itu 5 juz. Ya. Minta itu lah. Ya. Baik. Pertama dari Pak Amaruddin. Iya, Pak Amaruddin. Baik. Pertama tentang kurang lebih ya, ini pertanyaannya teks ucapan salam yang sebenarnya seperti apa? Karena ada sebagian yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Jadi ada beberapa teks mengenai ucapan salam ini. Ya. Kemudian kalau teks yang signifikannya memang sampai yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Teks yang signifikannya. Nanti kan kita bahas di materi kedua tentang syarat dan rukun sholat. Kemudian para ulama menggabungkan beberapa hadis. Sebaiknya yang seperti apa? Lalu ada 3 pendapat. Pertama, kalau kita merujuk pada salam yang terbaik yang lengkap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau sebagian ulama itu membantahnya, itu kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat teksnya sudah ada, tetapi sebagiannya membenarkan boleh juga karena nggak ditentukan apakah di luar sholat atau dalam sholat. Yang kedua berpegang pada yang hadis. Yang ketiga
beberapa imam mazhab membolehkan mengucapkan salam dengan takaran yang ringan, yaitu assalamualaikum. Ini dianut oleh mazhab Imam Maliki. Dan fenomena mengucapkan salam assalamualaikum itu sering kami dengar dalam mazhab Imam Maliki. Artinya silahkan kalau kita mau mengambil yang mana, ya, mau merujuk pada yang mana, semuanya insya Allah sudah benar. Ya, yang pastinya jangan lupa salam, nanti nggak selesai sholatnya. Gitu Pak. Tapi kalau saya sendiri, saya mengambil tekstualnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena selama ini saya ketika membawa jemaah haji ataupun umrah, saya mendengarkan itu dari imam-imam 5 waktu di Masjidil Haram. Kemudian memperbanyak doa ketika sujud. Bagaimana jika membaca doa-doa tambahan yang lain? Pertama begini, bacaan yang disunnahkan itu secara signifikan ada pada sebelum salam. Sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adabil qabri wa adzabil nar wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu teksnya. Doa ketika Rasul mau salam, sebelum salam. Adapun bacaan-bacaan ketika sujud diperpanjang, ini kembali kepada kita masing-masing. Walau para ulama bersepakat yang paling utama adalah doa-doa yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling utama. Lalu kita dipersilakan mendoakan dengan bahasa yang kita miliki sesuai hajat yang kita inginkan, ya. Walau di sana nanti ada sebagian ulama yang berbeda, apakah dia pakai bahasa Arab atau bahasa yang kita pahami. Lalu para ulama bilang begini, mendoakan dengan bahasa yang kita pahami lebih utama, kata sebagian mereka. Sehingga untuk doa ini tadi itu urutannya. Kalau ada yang sesuai dengan apa yang kita hafal, kita baca. Kalau tidak, dengan bahasa-bahasa kita. Cuman catatannya, tidak satu hadis pun yang mengetengahkan bahwa yang terbaik itu sujud yang dilamakan adalah pas sujud terakhir. Ini nggak ada dalilnya. Dalil yang paling kuat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat pada seorang hamba saat dia dalam keadaan bersujud. Tidak disampaikan sujud pertamakah, sujud keduakah, atau sujud terakhir. Maka di sini penting jadi perhatian. Apalagi sebagian kita bela-belain sujud terakhir sampai-sampai menyelisihi imam. Imamnya sudah hampir salam, baru dia bangun. Mohon maaf ini, kalau kita ambil landasannya, dia sudah menyelisih imam dan sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Kenapa? Sesaat imam ngasih isyarat Allahu Akbar, maka makmum harus bergerak. Begitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai panjangnya sholat Rasulullah SAW. Jadi memang ada beberapa hadis yang mengetengahkan. Pertama, bacaan tasbih saat sujud ataupun ruku atau saat ruku ataupun sujud itu ada 7-9 hadis yang mengetengahkan, menjelaskan tentang bacaan yang Rasulullah baca saat itu. Di antaranya yang sering kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal azim bihamdi, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Ada lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga pernah dibaca Rasulullah saat dia sujud, rukuk atau sujud. Baik yang tiga itu dan ada tambahan yang lain, apa namanya? Hadis yang paling kuat yang sering kita baca. Itu yang paling kuat, 1 dan 2 itu. Sedangkan yang lain Rasulullah SAW baca di salat-salat tertentu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sebagian doa tersebut atau membaca doa-doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dan ada dalam hadis Rasulullah SAW. Maknanya ketika Rasulullah itu ruku ataupun sujud, Rasulullah tetap memaksimalkan doa pada waktu itu. Sebenarnya isyarat utamanya adalah nggak boleh diam saat ruku dan sujud. Kan kita nggak jarang kalau imamnya kelamaan kita diam. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Allahu Akbar. Imamnya kelamaan, kita nunggu imam ruku. Ya tidak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ternyata imamnya lama. Kita nunggu diam atau zikir? Kita nunggu diam. Padahal pas i'tidal juga waktu yang afdal untuk berdoa. Kita kan nggak paham itu. Lalu kita sujud, imamnya kelamaan. Kita diam menunggu imam bangkit dari ruku dan sujudnya. Padahal setiap gerakan sholat itu dari awal sampai akhir harus dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ini Bapak Ibu, implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah mengatakan ya ada waktu kosong nggak? Oh iya lagi kosong waktu. Paham nggak Bapak Ibu? Lagi nyantai nggak? Iya lagi nyantai, nggak ada kerjaan. Padahal kalau kita isi dengan berzikir itu adalah pekerjaan dan kegiatan. Tetapi kita merasa ketika kita tidak memahami itu, kita merasa bahwa ya kita ini kosong waktunya. Selain dari Senin sampai Jumat, lainnya kosong. Padahal dalam diri seorang mukmin tidak boleh ada kata waktu kosong. Kenapa? Dalam sujud kita upayakan maksimal berzikir kepada Allah sampai imam mengaba-abakan bergerak pindah ke kegiatan yang lain. Begitu Bunda ya, kurang lebih. Baik, yang lain silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya menyambung dengan yang baru disampaikan tadi sambil kita waktu imam, kita kan berpikir daripada waktu kosong itu. Yang kita tanyakan kalau kita sholatnya berjamaah, tetapi saat jamaahnya itu imamnya membaca dengan sir, misalnya zuhur atau asar. Di rakaat pertama dan kedua imam kan membaca surat Al-Quran. Tentu kita kan nggak mungkin sama karena memang tidak dibaca dengan jahar ya, dengan bersuara. Bisa jadi imamnya membaca suratnya itu Al-Balad yang panjang. Nah saya makmum tapi bacanya cuma Al-Ikhlas gitu. Itu nunggunya kan lama. Nah di waktu nunggu itu apakah kita juga membaca surat yang lainnya atau berzikir tadi atau berdoa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Bu Ana. Terima kasih. Bertanya masalah satu syarat tadi start itu luruskan dan rapatkan. Ya. Jadi luruskan dan rapatkan itu seperti apa? Karena kan selama ini kita melihat jamaah itu luruskan, rapatkannya antar sajadah. Nah, yang benar seperti apa? Lalu sekarang sajadah gede. Gimana merapatkannya? Kemudian yang kedua, untuk pergerakan makmum ketika aba-aba imam, apakah ketika imam bergerak tapi belum ada misalnya Allahu Akbar kita bergerak atau setelah imam bergerak kita ikut bergerak? Jadi aba-abanya seperti apa sebagai makmum?
Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bunda, nama ini pun Ibu Ari. Sama Bu Ana. Baik. Nah, pertama apa yang kita baca saat menunggu imam menyelesaikan bacaannya. Jadi beberapa perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu, mereka membaca surah saat menunggu imam itu. Jadi tidak ada perkara menunggu dan diam. Ini diantaranya. Yang kedua, memperbanyak tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa hal ini harus diperhatikan? Karena tidak ada saat-saat yang paling berharga dalam diri seorang muslim kecuali saat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kehabisan teks untuk berzikir. Sebagaimana kita harus mengungkapkan atau menata kata-kata yang baik saat kita bertemu orang-orang atau pejabat-pejabat tinggi dan kita diminta untuk ngasih kata sambutan. Nggak boleh nggak ada teks. Dan teksnya alhamdulillah sudah kita simpan di dalam kepala kita. Sehingga membaca ayat Al-Quran memenuhi, menyempurnakan penungguan kita dengan berzikir itu lebih utama. Begitu Bunda. Yang kedua dari Bunda Ana, pengertian soft yang lurus dan rapat. Jadi 3 standarnya. Lurus, rapat, sejajar. Dan utamanya yang paling perhatikan adalah sejajar. Apa yang disejajarkan? Langkah kaki dengan besar bahu. Langkah kaki dengan besar bahu. Ketika kita memastikan langkah kaki kita dengan besar bahu kita sejajar, maka kita tinggal geser dikit, yang kanan geser ke tengah, yang kiri geser ke tengah, maka sudah rapat tanpa harus membesarkan kaki yang satu atau mengecilkan kaki yang lain. Nah, inilah yang pengertian yang sebenarnya. Mohon maaf ini. Walau ada orang berniat merapatkan soft, niat dia merapatkan soft, tapi dia nyari kaki orang lain, maka dia tidak mengamalkan hadis itu. Ya, tidak mengamalkan hadis itu. Kenapa? Dia mengamalkan yang satu, tapi memandang sebelah yang lain. Apa yang terjadi? Kakinya lebar ketika ruku susah dan sujud susah. Nah, makanya tolak ukur kita dalam ruku, dalam sujud atau dalam shaf itu adalah yang tadi, bukan sajadah, bukan tempat kita yang sudah dibatasi itu, bukan, tapi apa? Kaki kita, bahu kita, kemudian panjangnya sajadah, lurusnya punggung dan tegaknya paha saat kita melakukan sujud ataupun berdiri. Ketika ini dilanggar, mohon maaf, nggak jarang di antara kita terjadi problematika. Harusnya selesai sholat kita adem-adem, malah selesai sholat kita grundel, dendam kepada yang lain. Maka Bapak Ibu, nah ini kemudian untuk pergerakan imam, bagaimana pengertiannya? Jadi imam itu sebagaimana yang Rasul sampaikan, fal yukabbir, hendaklah dia bertakbir dulu baru bergerak. Ya. Imam menyelesaikan takbir yang pertama, menyelesaikan Mohon maaf ya. Saya ulangin, bergerak dulu baru bertakbir. Ya. Bergerak dulu baru bertakbir. Ini yang paling utama. Yang kedua, takbirnya bersamaan dengan gerakannya. Dan imam tidak boleh bertakbir dulu baru dia bergerak. Hadis ini
sebagai apa hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat bahwa kami bergerak setelah mendengar takbirnya Rasulullah dalam satu hadis. Hadis yang kedua, kami melihat Rasulullah menyempurnakan gerakannya, lalu kami bergerak. Kurang lebih secara pengamalannya, misalnya kita ruku Bapak Ibu, ya. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Nggak boleh. Kenapa? Yang belakang adalah pasukan makmum yang ketika mendengar aba-aba langsung bergerak. Satu hadis yang patut kita khawatirkan bahwa pergerakan yang mendahului imam dari makmum membatalkan sholat. Ya, membatalkan sholat. Bahkan di antara pencuri paling buruk adalah mereka yang mendahului imam dalam sholatnya. Maka imam juga harus cerdas. Makanya penting imam orang yang berilmu, jangan sampai imam nyantai-nyantai aja Allahu Akbar. Yang di belakang udah ruku dia baru ruku. Sami Allahu liman hamidah baru dia bangkit rukunya ya tidak. Yang di belakang. Makanya jangan imam dalam hal ini penting memperhatikan keadaan makmum. Kalau kita pastikan makmum paham, ya, makmum paham bahwasanya gerakan mereka setelah imam, kita takbir di luar, makmum melihat, lalu kita ruku, baru mereka ruku, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, makmum paham nggak itu? Sehingga dua yang tadi saya sampaikan, takbir atau takbir diucapkan bersamaan dengan gerakan, ini menjadi poin paling utama dalam mengimami salat. Begitu ya. Melaksanakan sholat